Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam kepada yang menyaksikan. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Studium General Teknik Industri. Perkenalkan, saya Patricia Kimberly Denica Siagian dengan NIM 121190038. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kembali webinar yang sudah saya ikuti, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2024. Nah, webinar yang saya ikuti ini diselenggarakan oleh kampus Unpad dengan judul Lecture in Natural Product Chemistry, a Botanical Fungicide for Indonesian Farmer. Nah, jadi pada webinar ini membahas tentang botani, botanical khususnya yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, apa sih botani itu? Nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi sebelum itu, kita tahu bahwa di negara kita, yaitu negara Indonesia, merupakan negara khatulistiwa yang memiliki hutan tropis terluas dan juga beragam. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 30.000 spesies tumbuhan di hutan tropis dan juga memiliki 1.300 jenis tanaman-tanaman yang berkhasiat obat dan 300 jenis obat yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Nah, pemanfaatan tanaman obat ini itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan tanaman obat semakin populer karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mereka serta adanya biaya yang relatif murah karena menggunakan bahan-bahan yang alami dari tumbuh-tumbuhan dan juga eh, kalau kita menggunakan obat-obatan dari tanaman obat itu efek sampingnya cuma sedikit dibandingkan penggunaan obat modern dan obat berbahan kimia. Nah, pada zaman dulu sendiri, konon dikatakan bahwa obat tradisional itu masih banyak digunakan untuk mengobati penyakit. Makanya, sampai saat ini, pengobatan tradisional masih digunakan menggunakan bahan-bahan alami, yaitu tanaman-tanaman. Nah, jadi, tanaman itu tidak akan terlepas dengan yang namanya botani atau etnobotani. Etnobotani adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan nih antara manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, ilmu yang mempelajari pengetahuan botani pada penduduk lokal itu sendiri disebut dengan etnobotani. Kalau botani itu artinya kebun raya. Jadi kita bisa lihat bahwa di negara kita ini ada kebun raya yang sangat luas yaitu kebun raya Bogor salah satunya. Nah, pada webinar kemarin yang telah dibawakan oleh pembicara, pembicara tersebut eh, melakukan sebuah penelitian dan beliau mengatakan bahwa ada satu tempat di luar negeri, khususnya di Amerika yang bernama KEW. Jadi uh, The Royal Botanic Garden KEW merupakan kebun raya yang memiliki koleksi tumbuhan terbesar di dunia. Dia memiliki 6 juta spesimen tanaman kering dan 1,25 juta spesimen jamur. Jadi sangat besar dan sangat uh, kebun raya di The Royal Botanical Garden ini yang ada di Kew itu merupakan yang sangat luas di dunia. Nah, kalau dari tadi saya berbicara tentang botanical, botani. Nah, apa sih botani itu? Apa sih botanical itu? Tadi sudah saya singgung bahwa botani adalah kebun raya yang sangat luas. Jadi, kalau dalam dunia ilmiahnya, botani adalah cabang biologi dan juga ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, jamur, alga, dan juga sebagainya. Nah, botani itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, botani itu menjadi sebuah kunci nih dalam pengembangan biofuel. Kita bisa lihat manfaatnya dalam biofuel itu sebagai bahan bakar fosil. Yang kedua, botani itu bisa berperan penting dalam bidang produktivitas ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya botani ini, dia terlibat dalam teknik penanaman ideal yang bisa membantu para petani meningkatkan hasil-hasil panennya. Nah, ilmu botani sendiri itu terbagi atas dua cabang. Yang pertama, ilmu botani murni atau pure botany dan juga uh, botani terapan, di mana ilmu botani murni ini merupakan ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan secara murni tanpa ada campuran apapun. Nah, adapun cakupan ilmu botani murni itu adalah morfologi tumbuhan.
Apa sih morfologi tumbuhan itu? Nah, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar dari berbagai organ-organ tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari struktur bagian dalam dari tumbuhan yang mencakup sel dan juga jaringan tumbuhan. Nah, cakupan ilmu botani murni yang ketiga itu ada fisiologi. Fisiologi itu adalah proses yang terjadi pada tumbuhan dari dia embrio hingga menjadi tumbuhan dewasa. Nah, yang keempat itu ada sistematik tumbuhan. Yang kelima ada geografi dan genetika tumbuhan. Dan yang keenam itu ada ekologi tumbuhan. Jadi, ekologi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari peran tumbuhan bagi lingkungan, meliputi produser dalam rantai makanan, fotosintesisnya, penahan resapan air dan juga uh, sumber oksigennya. Nah, kalau tadi itu kan berbicara tentang ilmu botani murni. Sedangkan ilmu botani terapan adalah ilmu yang pelajari tentang penyebaran berbagai tumbuhan yang ada di bumi. Nah, tadi kan kita sudah tahu cabang-cabangnya. Sekarang itu kita perlu tahu juga bahwa di tumbuhan itu kan ada strukturnya. Struktur umum pada tumbuhan itu berdasarkan jaringan pembuluh, dia dikelompokkan atas dua bagian juga, yaitu talopita dan tracheopita. Nah, talopita itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh, di mana pada talopita ini umumnya lebih sederhana dalam struktur dan juga siklus hidupnya dibandingkan dengan tumbuhan yang lebih maju. Contoh dari talopita itu ada alga dan juga lumut. Yang kedua, strukturnya itu ada Tracheophyta. Nah, Tracheophyta ini dikenal sebagai tumbuhan vaskular di mana dia itu mengangkat air, nutrisi, dan juga zat lainnya ke seluruh bagian tanaman. Nah, kemarin dibahas juga bahwa fungsi di Indonesia itu ditemukan pada sebuah penelitian yang mengungkapkan tentang masalah. Adapun masalah yang terdapat pada fungisida antara lain tuh yang pertama ada tiga. Yang pertama itu ada methyl bromide, ada chlorothalonil, dan propanide. Nah, methyl bromide ini itu permasalahan ini berupa uh, fungisida yang merusak lapisan ozon. Yang kedua itu ada chlorothalonil, di mana dia fungisida yang sangat populer di Indonesia. Dan karena apa? Karena fungisida ini merupakan fungisida yang sangat beracun bagi ikan. Yang ketiga, itu ada propanide. Nah, propanide ini merupakan fungisida yang sangat mahal karena penggunaan fungisida propanide ini dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan jamur-jamur philosopher pada tanaman dan mengurangi jumlah populasinya pada daun. Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang strukturnya, sudah tahu tentang pentingnya botani, sudah tahu juga tentang klasifikasi-klasifikasinya, struktur dan juga cabang ilmunya. Selanjutnya kita lanjut bahwa pada pembahasan webinar kemarin itu sempat disinggung juga apakah fungisida salah satunya itu ada triazol itu digunakan pada pertanian yang menghasilkan patogen jamur yang resisten terhadap obat atau dapat menginfeksi manusia. Nah, jadi sebenarnya itu bisa saja digunakan. Salah satunya itu ada Aspergillus fumigatus, di mana Aspergillus fumigatus ini merupakan jamur saprofit yang ditemukan pada tumbuhan yang membusuk. Jadi Aspergillus fumigatus ini merupakan sebuah penyakit yang penyebab utamanya karena ada Aspergillosis invasif atau infeksi paru-paru yang mengakibatkan tingginya angka kematian pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah. Nah, di A. fumigatus ini itu dia terkenal sebagai fungisida triazol pertanian atau di mana dia mengalami mutasi yang meningkatkan resistensi terhadap triazol yang digunakan secara klinis. Jadi bisa dikatakan bahwa triazol ini dapat digunakan untuk menghasilkan patogen jamur. Nah, fungisida alami yang terbuat dari tumbuhan itu telah menjadi alternatif
yang populer pada saat ini. Adapun fungisida alami tersebut ada yang pertama Regalia. Regalia itu merupakan jenis fungisida yang digunakan dalam pertanian organik sebagai pencegahan penyakit, penyakit embun tepung, penyakit hawar, ada juga penyakit bakteri dan lain-lainnya. Nah, fungisida regalia memiliki bahan dari ekstrak tanaman basil yang berfungsi sebagai stimulun pertahanan tanaman. Nah, yang kedua itu ada EcoSwing atau embun tepung, di mana sumber botaninya itu ada Swinglea glutinosa atau Blenko yang mengandung minyak esensial. Terus, fungisida alami yang ketiga itu ada Timorex Gold, di mana Timorex Gold ini merupakan jenis fungisida yang digunakan dalam pertanian modern, yang mana efektif nih untuk melawan spektrum luas penyakit seperti Asonicat dan juga bakteri tanaman seperti powdery mildew, early blight, dan juga Bortis. Nah, sumber botani dari Timorex Gold ini ada Maiden dan Batch, di mana dia mengandung banyak minyak atsiri yang berbeda dengan terpinan for all sebagai komponen utamanya. Nah, yang terakhir itu ada fungisida biologis. Fungisida biologis ini menggunakan organisme hidup atau produk-produk yang dihasilkan oleh organisme hidup untuk mengendalikan pertumbuhan atau menekan populasi jamur patogen pada tanaman fungisida biologis. Nah, tadi itu sudah tentang fungisida. Lalu, pada webinar kemarin sempat disinggung tentang bagaimana sih kita mengetahui jika suatu senyawa itu dapat merusak membran sel pada tumbuhan. Nah, jadi uh, cara agar kita bisa tahu itu dengan cara menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron untuk melihat nih perubahan struktural pada membran sel. Misalnya, jika membran selnya rusak, maka itu mungkin terjadi perubahan dalam bentuk selnya, seperti kehilangan integritas membran atau kebocoran sitoplasma. Nah, Propidum idodida ini berpendar ketika terikat pada DNA, tetapi biasanya tidak dapat masuk ke sel. Nah, ketika suatu senyawa merusak membran plasma, maka si Propidum iodida ini itu memasuki sel dan berikatan dengan DNA dan kita dapat melihat yang namanya fluoresensi. Nah, di Indonesia sendiri uh, ada yang namanya tadi kan sudah sempat disinggung tentang fungisida. Fungisida itu ada nih di Indonesia. Kita dapat kenal sebagai ekstrak bawang putih. Bawang putih sendiri memiliki beberapa zat ya yang mengandung antimikroba yang dimana dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam fungisida botani untuk mengendalikan pertumbuhan jamur patogen. Nah, yang kedua itu ada ekstrak jahe. Jadi, ekstrak jahe ini dia sama seperti ekstrak bawang putih, sama-sama memiliki antimikroba. Tapi pada ekstrak jahe ini dia memiliki kandungan yang terdapat pada jahe digunakan sebagai formulasi fungisida botani. Dan yang ketiga, biasanya tuh di Indonesia fungisidanya itu adalah fungisida minyak pohon neem. Nah, minyak pohon neem ini memiliki kandungan anti jamur. Dan ketiga fungisida ini sering ditemukan dan juga sering digunakan di Indonesia. Nah, bisa nggak sih kita menemukan fungisida nabati dari tanaman yang ada di Indonesia untuk melindungi tanaman-tanaman lainnya seperti contohnya salah satu study case-nya itu tanaman cabai? Jawabannya bisa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh pembicara pada webinar ini, kemarin mereka telah melakukan sebuah penelitian, yaitu di Kebun Raya di Bogor, di mana diamati ada beberapa tahapan. Yang pertama, kemarin itu ada beberapa mahasiswa mengumpulkan 5.000 sampel tanaman dari Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, setelah dikumpulkan sampel tanaman tersebut, dilakukan ekstraksi sampel dan juga dirakit hingga menjadi 96 pelat sumur. Nah, setelah dilakukan ekstraksi, maka dilakukan screening sampel dengan patogen jamur, dan setelah di-screening, dilakukan isolasi senyawa aktif. Nah, habis dilakukan isolasi, maka selanjutnya dilakukan pengujian senyawa pada patogen tanaman jamur. Nah, setelah itu diselidiki bagaimana sih senyawa
tersebut dapat membunuh jamur. Jadi, itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menemukan fungisida nabati. Nah, inti dari semua botani itu, kita juga perlu tahu bahwa ada yang namanya atom, di mana atom diklasifikasikan pada golongan nitrogen yang terikat pada hidrogen sehingga dapat bertindak sebagai donor hidrogen. Jadi, untuk setiap atom itu kan ada non-hidrogen dan juga hidrogen. Nah, kedua ikatan ini itu terbentuk di lingkungan dan dia keseluruhannya itu direpresentasikan sebagai rangkaian, di mana rangkaian dirangkaian 0 dan 1. Nah, atom ini juga berhubungan dengan tumbuhan. Jadi, uh, atom dan tumbuhan ini saling berhubungan ya. Setelah itu, sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa botani adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan botani itu merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia industri pertanian, khususnya di sektor Indonesia itu ada sektor pertanian. Nah, fungisida botani ini tergantung beberapa bahan alami yang menawarkan banyak cara-cara alternatif yang aman, yang efektif untuk melawan penyakit-penyakit yang ada pada tanaman tanpa meninggalkan bahan ataupun zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia ataupun bagi lingkungan. Nah, bukan hanya untuk kesehatan tumbuhan dan juga kesehatan manusia, tetapi botani juga dapat meningkatkan hasil panen para petani yang ada di Indonesia serta mengurangi uh, petani di Indonesia untuk menggunakan pemakaian bahan-bahan kimia pada tanaman mereka. Kita kan tahu bahwa uh, pada saat ini itu kan misalnya buah semangka. Buah semangka tuh misalnya belum musim nih pada bulan ini. Tapi banyak sekali para petani di Indonesia mungkin karena mereka ingin mempercepat tumbuhan dari buah semangka tersebut, maka mereka menggunakan bahan-bahan kimia untuk mempercepat si buah semangka tersebut. Nah, botani itu dapat membantu si para petani untuk mengurangi nih bahan-bahan penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman. Jadi potensi kerusakan pada lingkungan, pada tanaman, pada manusia itu menjadi lebih sedikit. Demikianlah video tentang webinar yang sudah saya ikuti. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Terima kasih.